Halo semuanya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Abdul Ghani Jala Sakti dengan NIM 2023-23001. Di video kali ini saya ingin mereview jurnal saya yaitu tentang pengaruh erupsi Gunung Semeru terhadap variasi variable weather vapor menggunakan pengukuran GPS periode 2020-2023. Nah, di sini kita sudah jurnal saya sudah saya pindahkan ke PPT. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan PPT-nya, teman-teman. Oke, yang pertama di sini pengaruh erupsi Gunung Semeru terhadap variasi variable water vapor menggunakan pengukuran GPS periode 2020 sampai 2023, yaitu jurnalnya penulisnya ada Eko Yuli Handoko, Putra Maulida, Sahru Alamsyah, Syaifullah. Jurnal ini jurnal Geoscience dan Remote Sensing atau disebut juga singkatannya JGRS. Oke, selanjutnya di sini. Nah, latar belakang riset dari jurnal saya yaitu sini ada cincin api Pasifik. Nah, Indonesia ini memiliki 127 gunung api aktif, teman-teman, dengan Gunung Semeru sebagai salah satu yang paling aktif. Riwayat letusan sejak 118. Nah, dampak atmosfernya, teman-teman, erupsi melepas abu, gas CO2, dan uap air yang signifikan ke lapisan troposfer. Mitigasi bencana, pentingnya pemantauan variasi uap air (PWUV) untuk memahami dinamika atmosfer dan potensi cuaca ekstrim pasca erupsi. Jadi setiap erupsi gunung ini harus kita pantau dengan variasi uapnya, teman-teman, untuk memahami dinamika atmosfer dan kondisi cuacanya apakah ekstrim atau enggak. Nah, risiko tingginya letusan di Gunung Semeru itu terjadi pada 2021 yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang pasif. Selanjutnya, pendahuluan dengan cincin api Pasifik. Nah, ini gambar dari Gunung Semeru, teman-teman. Nah, Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu ada Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, teman-teman, yang terlihat di gambar ini. Nah, yang tadi juga di Indonesia memiliki 127 gunung berapi yang aktif dan konsentrasi tertinggi di dunia. Dan peringkat pertama juga, teman-teman, dalam jumlah korban jiwa akibat aktivitas vulkanik, nah, yaitu dengan SDM 2019. Dan urgensinya mitigasi bencana sangat tinggi untuk mengurangi dampak letusannya. Selanjutnya, sini ada teknologi dan istilah penting. Yang pertama, GNS meteorologi, yaitu pemanfaatan sinyal GPS atau GNSS untuk mengestimasi parameter atmosfer, suhu, tekanan, kelembapan, selain untuk penentuan posisi. Terus yang kedua yaitu ada PWV, Precipitable Water Vapor, yaitu total uap air yang terkandung dalam kolom udara vertikal dari permukaan bumi hingga batas atmosfer. Lanjut, yang ketiga ada ZTD, ZHD, ZWB. ZTD itu Zenith Total Delay, yaitu hambatan total sinyal. Sedangkan ZHD komponen kering, hidrostatik, dan ZWD itu komponen basah, wet, yang dikonversi menjadi PWV. Selanjutnya, studi kasus Gunung Semeru. Yang pertama di sini ada status aktivitas. Nah, gunung berapi paling aktif di Indonesia dengan riwayat letusan tercatat sejak tahun 1818, statusnya waspada hingga awas.
Nah, gunung apa sih namanya, gunung api di Semeru ini memiliki catatan yang catatan waspada dan awas itu sejak 1818, teman-teman. Nah, lokasi administrasinya itu terletak di perbatasan Kabupaten Lumajang, Malang, Pasuruan, dan Probolinggo, Jawa Timur. Jadi lokasi di Gunung Semeru itu terletak di Probolinggo, Jawa Timur, teman-teman. Nah, erupsi besarnya itu terjadi pada 2021, tepatnya pada tanggal 4 Desember 2001. Itu terjadi erupsi besar, teman-teman. Tinggi kolom abu-abu itu kurang lebih 4.676 mdpl, teman-teman, yang mengakibatkan kerusakan signifikan dan korban jiwa. Oke, selanjutnya di sini ada dampak erupsi pada atmosfernya. Nah, apa sih dampak-dampaknya? Itu ada injeksi material vulkanik, mekanisme kondensasi, perubahan cuaca lokal. Nah, injeksi material vulkanik ini letusan melepaskan abu, gas CO2 dan SO2 dan uap air dalam jumlah besar ke lapisan troposfer dan stratosfer. Mekanik kondensasinya itu partikel debu vulkanik dan aerosol SO2 bertindak sebagai inti kondensasi cloud condensation nuclei yang mengikat uap dan memicu pembentukan awan tebal. Perubahan cuaca lokalnya meningkatkan kelembapan dan awan tebal dapat memicu cuaca ekstrim dan hujan lebat pasca erupsi, yaitu hujan lahar. Oke, selanjutnya di sini konsep GNS meteorologi. Prinsip dasarnya, sinyal GNSS yang merambat dari satelit, nih seperti gambar, nih dari satelit ke receiver bumi ini mengalami perlambatan atau delay saat melewati lapisan atmosfer. Saat melewati lapisan atmosfer. Nah, pemanfaatan datanya, besarnya delay ini bukan hanya sekedar error atau posisinya itu error, melainkan data berharga yang merefleksikan kondisi suhu, tekanan, dan kelembapan atmosfer sepanjang lintasan. Nah, di sini juga ada variabel kunci atmosfer yang tadi, teman-teman, ada ZT, ZHD, SWD, dan PWW. Yaitu kalau ZHD itu total hambatan sinyal pada arah tegak lurusnya. Kalau ZHD atau ZWD itu dipengaruhi udara kering dan kandungan uap air. Sedangkan PWV itu hasil konversi dari ZWD yang menggambarkan tinggi kolom air ekuivalen jika seluruh uap air dalam kolom udara dikondensasikan. Selanjutnya, permasalahan risetnya nih. Ada gambarnya. Dinamika atmosfer akibat erupsi. Jadi, letusan gunung api ini menyuntikkan material vulkanik masif ke atmosfer. Namun dampaknya terhadap variasi kuantitatif uap air atau PWV belum sepenuhnya dipahami secara detail temporal. Ini dari atmosfernya menciptakan air uap hingga bisa hujan. Dan pernyataan utamanya bagaimana pengaruh spesifik erupsi Gunung Semeru ini pada periode 2020-2023 terhadap fluktuasi nilai precipitable water vapor atau PWV di sekitar area vulkanik menggunakan data pengamatan GPS kontinu. Oke, lanjut. Di sini sumber data penelitiannya di sini ada 5, teman-teman. Ada data GNSS, data erupsi, data meteorologi, citra SO2, produk orbit atau clock. Nah, data GNS atau RINEX itu sumbernya dari Big Ina CORS. Keterangannya 14 stasiun sekitar Gunung Semeru tahun 2020 sampai 2023. Data erupsinya itu sumbernya dari PVMBG,
Keterangannya tanggal, amplitudo, tinggi kolom abu. Terus data meteorologinya sumbernya dari BMKG atau IGS. Keterangannya suhu, tekanan, kelembapan, itu divalidasi. Jenis datanya itu citra SO2. Sumbernya dari Sentinel 5P IESA. Keterangannya kepadatan kolom vertikal SO2. Terus produk orbit clock, sumbernya dari JPL NS, koreksi presisi untuk PPP. Oke, sebaran stasiun GPS ya teman-teman. Nah di sini ada kode-kodenya teman-teman. Nah di sini ada kodenya. Untuk lokasi Lumajang itu di kodenya tuh CLUM. Itu jarak ke Semeru itu 23,71 km. Nah, tolong lihat teman-teman. Kalau di namanya Surabaya itu kodenya CSBY. Itu jarak ke Semerunya tuh sekitar 88,57 km. Nah, di stasiun CLUM itu di lokasinya tuh di Lumajang. Titik pengamatan terdekat yaitu 23 km dan menjadi indikator utama dampak erupsi lokal. Sebaran stasiun mencakup berbagai arah mata angin untuk menganalisis distribusi dampak berdasarkan arah mata angin saat erupsi. Oke. Dan selanjutnya di sini ada meteorologi pengolahan GIPSI X 2.1. Strategi pengolahannya. Di sini ada metodenya itu menggunakan PPP, itu Precise Point Positioning. Terus internal datanya itu 300 detik atau sekitar 5 menit. Terus mapping function-nya itu menggunakan VMF1. Vena Mapping Function 1. Model troposfer-nya itu menggunakan GP3 Global Pressure and Temperature 3. Elevation cut-off-nya itu 100 derajat. Selanjutnya, di sini ada formula matematis. Yang pertama, pemisahan komponen ZTD, yaitu formulasi matematisnya ZTD sama dengan ZHD plus ZWD. Terus yang kedua ada model Saastamoenan untuk ZWD. Nah, ZWD sama dengan 0.0022768 bintang, buka pagar lagi 1255 plus 0.05 T dalam kurung titik E/T dalam kurung. Terus yang ketiga itu konversi ZWD ke PWW, yaitu PWV sama dengan N titik bintang ZWD, di mana N ini adalah faktor konversi yang bergantung pada temperatur rata berbobot Tm, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada validasi data uji korelasi. Hasil validasinya, teman-teman, itu GPS, PES, IGS. Bako korelasi 0,974 sangat kuat membuktikan parameter pengolahan GIPSI X valid. Dan sini ada GPS phase radio sonde atau CSID, itu korelasinya 0,887. Itu juga sangat kuat. Terus di sini ada juga GPS phase AWS atau ITSN. Korelasinya itu 0,717, itu juga cukup kuat. Kesimpulannya, data GPS hasil pengolahan layak digunakan untuk analisis cuaca, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada juga hasil analisis erupsi di tahun 2020. Kronologinya itu pada tanggal 23 Desember 2020 sampai 16 Januari 2021. Nah, polanya itu terjadi karena penurunan PWV beberapa hari sebelum
sebelum erupsi pertama, diikuti kenaikan perlahan pasca erupsi. Terus di sini ada juga analis Coulomb mencatat kenaikan yang terjadi sebesar 31,48% pada periode erupsi pertama karena jaraknya yang sangat dekat, teman-teman. Terus juga ada faktor anginnya, teman-teman, yaitu distribusi uap air yang dipengaruhi arah angin ke barat laut menyebabkan stasiun CMLG dan CPAS juga mengalami kenaikan signifikan. Selanjutnya di sini juga ada hasil analis erupsi besar tahun 2021, teman-teman. Nah, erupsi pada 4 Desember 2021 ini terjadi erupsi paling intens, teman-teman. Terdeteksi kenaikan nilai PWV yang tajam beberapa hari sebelum erupsi. Puncaknya di hampir semua stasiun. Terus pola pre-eruptionnya rush-nya itu indikasi akumulasi uap air dan gas vulkanik di atmosfer sebelum pelepasan energi utama. Terus dampak jangka pendeknya itu setelah puncak erupsi, nilai PWV cenderung menurun secara bertahap dari periode 3 hari pasca kejadian. Oke, selanjutnya di sini juga menampilkan hasil analis erupsi di tahun 2022. Ini juga ada konsistensi polanya. Erupsi yang terjadi pada bulan Februari, Maret 2022 menunjukkan pola yang konsisten dengan 2021. Jadi polanya tuh sama, teman-teman. Dari 2021 sampai 2022 tuh. Itu mencatat kenaikan PW-nya terdeteksi mulai dari 4 hari sebelum erupsi puncak. Terus ini juga ada kenaikan rata-rata, teman-teman. Yang tercatat kenaikan rata-ratanya itu PWV-nya sebesar kurang lebih ini 3% pada fase pra-erupsi di stasiun-stasiun terdekat. Nah, konsistensi ini memperkuat hipotesis bahwa PWV dapat menjadi prekursor tanda awal jangka pendek untuk aktivitas vulkanik tertentu. Oke, lanjut. Di sini juga ada hasil analisis yang terakhir yaitu 2023, yaitu disebut juga anomali SO2. Nah, fenomena penurunan PWV ini terjadi pada bulan Februari 2023 yang teramati penurunan nilai PWV-nya yang tidak biasa di beberapa stasiun erupsi. Nah, menyebabkan interferensi aerosol, itu konsentrasi partikel SO2 dan aerosol yang sangat tinggi diduga menghambat propagasi sinyal atau mengubah karakteristik refraksi dan menyebabkan anomali negatif pada pembacaan PWV. Interaksi fisiknya, partikel sulfat dari SO2 bersifat higrofobis, dapat mengeringkan udara sekitar atau memicu hujan asap. 4. Mengurangi total uap air di kolam udara. Nah, selanjutnya di sini juga ada analis spesial kepadatan SO2 yang tercatat data Sentinel-5 Tropomi. Citra satelit mengkonfirmasi peningkatan keadaan kolom vertikal SO2 pasca erupsi di sekitar area stasiun CORS. Korelasi spasial stasiun yang menunjukkan fluktuasi PWV paling ekstrim seperti CLUM, CMLG berada tepat di bawah jalur sebaratan awan SO2 yang terdeteksi satelit. Oke, selanjutnya sini ada peran arah anginnya. Di sini ada distribusi dampak, kasus Semeru, implikasi penempatan. Nah, distribusi dampak ini peningkatan PW dan SO2 tidak radial menyebabkan rata, melainkan mengikuti vektor angin dominan yang saat kejadian. Kalau kasus Semeru ini dominasi angin ke arah barat laut menyebabkan stasiun di Malang, CMLG dan Pasuruan untuk CPAS seringkali mendeteksi bahwa lebih awal atau lebih besar dibanding stasiun di timur. Oke. Terus selanjutnya di sini ada implikasi penempatan. Pentingnya memiliki jaringan stasiun yang mengelilingi gunung api untuk menangkap sinyal dari berbagai arah angin. Oke, selanjutnya di sini ada ide pengembangan riset, teman-teman. Nah, itu ada dua, integrasi machine learning dan keselamatan penerbangan. Oke,
Oke, di integrasi machine atau learning mengembangkan model prediktif berbagai AI yang menggunakan anomali PWV real time dari jaringan CORS sebagai early warning system untuk potensi letusan vulkanik. Nah, keselamatan penerbangan juga nih penting nih saat terjadi erupsi, yaitu aplikasi hasil riset untuk sistem peringatan dini bahaya abu vulkanik bagi penerbangan dengan memetakan konsentrasi uap air dan partikel di jalur penerbangan sekitar Gunung Merapi. Jadi aplikasi hasil riset sistem ini juga perlu teman-teman bagi peringatan dini bahwa bahaya abu vulkanik pada penerbangan itu sangat mengganggu sekali teman-teman. Nah, evaluasi dan hasil penelitiannya tercatat rata-rata perubahan PWV H-3 phase H+3 erupsi. Nih, di H-3 tercatat lebih 3039% peningkatannya. Sedangkan kalau pasca H+3 itu tercatat min 3.854% penurunannya. Terus juga ada polarisasi positif anomali SO2. Nah, kesimpulannya GPS efektif untuk pemantauan vulkanik. Studi ini membuktikan bahwa data GPS CORS kontinu dapat digunakan secara efektif untuk mendeteksi variasi PWV yang berkaitan dengan aktivitas vulkanik Gunung Semeru. Pola kenaikannya dan penurunan PWV yang konsisten memberikan indikator tambahan yang berharga untuk mitigasi bencana di masa depan. Kesimpulannya. Nah, ini juga terdapat image source-nya, teman-teman. Gambar-gambar yang tadi. Ini. Oke, selesai. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya atau video kali ini tentang preview atau mereview jurnal saya yang di-compare ke dalam PPT yang sudah dirangkum menjadi PPT. Sekian video saya, kurang lebihnya mohon maaf, ditunggu atau video selanjutnya. Bye bye.